Untuk menjadi ibu susuan atau menjadi anak susuan, sama saja ini. Dibalik, ketika ada anak jadi anak susuan, berarti ibunya jadi ibu susuan. Kalau ada ibu susuan, berarti anaknya menjadi anak susuan. Dipulak balik sama saja. Nah, dalam hal ini ada ketentuannya. Yang pertama adalah anak tersebut berada pada usia yang bisa tumbuh dengan minum air susu, yaitu usia yang dikatakan oleh mayoritas ulama atau jumhur ulama, yaitu kurang dari 2 tahun, maksimal 2 tahun. Ada pendapat sebagian ulama, yaitu pendapat Imam Abu Hanifah, itu sampai 2 tahun 6 bulan. Jadi 2 tahun 6 bulan atau 2 tahun setengah. Tapi mayoritas ulama mengatakan maksimal usia 2 tahun. 2 tahun ini hitungannya adalah 2 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin, jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah, diberikan kesempatan dan diberikan kesehatan serta diberikan kekuatan, sehingga pada malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji tafsir Al-Qur'anul Karim. Malam hari ini insyaallah kita lanjutkan Quran surat An-Nisa, masuk pada ayat yang ke-23 berkaitan dengan golongan-golongan wanita yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dinikahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Allahumma hamdan. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Di ayat yang ke-22 Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita terkait dengan larangan menikahi mantan-mantan istri bapak kita. Quran mengatakan wala tankihu
ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh ayah-ayah kalian illa ma qad salaf, kecuali apa yang telah berlalu. Maknanya yang terjadi di masa jahiliyah, di masa sebelum Islam. Innahu kana fahishatan wa maqta. Tindakan itu merupakan sebuah tindakan yang sangat buruk sekali dan merupakan perkara yang sangat dicela, wa sa'a sabila, dan merupakan jalan yang paling buruk. Ayat yang ke-22 ini memberikan sebuah indikasi bahwa pada zaman jahiliyah hal semacam ini biasa terjadi, yakni seorang anak menikahi mantan istri ayahnya sendiri. Jadi maknanya ibu tirinya. Di masa jahiliyah itu sering kali terjadi, dan beberapa contoh kemarin pada pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan. Akan tetapi berbeda dengan ayat 23. Kalau kita perhatikan, redaksi ayatnya sangat berbeda dengan redaksi ayat 22. Pada ayat 22 Allah mengatakan wala tankihu ma nakaha abaukum. Jangan kalian nikahi wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh ayah-ayah kalian. Itu ayat 22. Sedangkan ayat 23 mengatakan hurrimat alaikum, telah diharamkan atas kalian ummahatukum, ibu-ibu kalian. Jadi ini redaksinya berbeda. Redaksi ayat 22 mengatakan jangan nikahi wanita yang pernah dinikahi oleh ayah kalian. Berarti ibu tiri, mantan ibu tiri. Sedangkan ayat 23 mengatakan telah diharamkan atas kalian ummahatukum, menikahi ibu-ibu kalian. Ini menunjukkan bahwa pada zaman jahiliyah sekalipun sebenarnya tidak ada orang yang menikahi ibunya sendiri. Di masa jahiliyah mereka sudah menganut satu hukum, satu ketetapan bahwa menikahi seorang wanita yang melahirkan dirinya atau wanita yang melahirkan laki-laki atau melahirkan perempuan yang melahirkan dirinya itu sudah diharamkan sejak zaman jahiliyah. Karena itu ayatnya mengatakan hurrimat alaikum. Hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan atas kalian ummahatukum, ibu-ibu kalian. Jadi maksud ibu di sini adalah seorang wanita yang menjadi sebab lahirnya diri kita ke dunia. Apakah secara langsung, yaitu seperti ibu kandung kita, apakah tidak secara langsung seperti nenek kita, baik nenek dari ibu kita ataupun nenek dari bapak kita. Ini termasuk dalam kategori al-ummahat, wanita-wanita yang disebut dengan ibu, alias wanita yang menjadi sebab lahirnya diri kita di dunia ini. Andai kata tidak ada wanita tersebut, kita tidak ada di dunia ini. Siapa mereka? Ibu kita sendiri yang melahirkan, nenek kita dari bapak ataupun nenek kita dari ibu, termasuk nenek ke atas, itu semua adalah wanita-wanita yang menyebabkan lahirnya diri kita di dunia ini. Andai kata mereka tidak ada, kita juga tidak ada. Maka mereka itu sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak masa lalu. Artinya tidak pernah ada agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali telah mengharamkan
seorang menikah dengan wanita yang menjadi sebab lahirnya di dunia. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, karena itu di masa jahiliyah tidak ada seorang menikah dengan ibunya sendiri atau dengan neneknya sendiri. Di masa-masa nabi-nabi terdahulu juga tidak pernah ada ceritanya seorang menikah dengan ibunya sendiri. Nah, kalau misalnya sekarang ada, umpama sekarang terjadi, maka ini sungguh luar biasa, sungguh menyelisihi sebuah ketetapan yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Jadi melakukan penyimpangan yang luar biasa. Kemudian Al-Quran melanjutkan wabanatukum, dan anak-anak perempuan kalian. Nah, Quran menyebut-nyebut wabanatukum, anak-anak perempuan kalian. Siapa yang dimaksud dengan anak-anak perempuan di sini? Anak-anak perempuan kalian maknanya adalah setiap perempuan yang mereka lahir disebabkan oleh kita. Apakah secara langsung seperti anak kandung kita, apakah tidak secara langsung seperti cucu kita, baik cucu dari anak laki-laki maupun cucu dari anak perempuan. Jadi misalnya saya punya anak perempuan, maka anak perempuan saya haram saya nikahi. Kalau anak perempuan saya punya anak perempuan, maka anak perempuan tersebut haram saya nikahi. Kalau andai kata anak perempuan dari anak perempuan anak saya punya anak perempuan, maka hukumnya juga haram saya nikahi sampai ke bawah. Itu maknanya setiap perempuan yang lahirnya mereka disebabkan oleh kita, apakah secara langsung ataukah tidak secara langsung. Jadi maknanya anak perempuan kita, cucu kita, cicit kita, atau dalam bahasa Jawa buyut kita, dan seterusnya dari perempuan-perempuan yang mereka lahir melalui diri kita, maka semua itu adalah disebut dengan banatukum, anak-anak perempuan kalian. Wa akhwatukum, dan saudara-saudara perempuan kalian. Saudara perempuan ini mencakup saudara seayah dan seibu. Artinya saya punya seorang ibu dan punya seorang ayah. Lalu dari pernikahan ayah ibu saya ini lahir seorang anak perempuan dan juga lahir seorang anak laki-laki, yaitu saya sendiri misalnya. Maka seorang anak perempuan ini disebut dengan saudara sekandung alias seayah dan seibu. Atau hanya seayah saja. Saya punya seorang ayah, lalu ayah ini menikah dengan seorang perempuan. Apakah menikahnya sebelum saya lahir atau nikahnya setelah saya lahir? Lalu dari pernikahan dengan wanita ini, ayah saya memiliki seorang anak perempuan, maka perempuan ini adalah saudara saya, namanya saudara seayah saja. Hukumnya haram saya menikah dengan perempuan ini. Mencakup juga saudara seibu saja, saudara perempuan seibu saja. Misalnya saya memiliki seorang ayah, lalu seorang ayah ini kemudian menikah dengan seorang perempuan. Nah, jadi saya memiliki seorang ayah, kemudian ayah ini menikah dengan seorang perempuan. Nah, dalam ikatan pernikahan ini, seorang perempuan ini memiliki anak, yaitu saya sendiri misalnya. Kemudian di saat yang sama perempuan ini sudah pernah punya anak dengan laki-laki yang lain, bukan dengan ayah saya, yaitu saudara atau anak yang lahir sebelum menikah dengan ayah saya. Ini namanya saudara perempuan seibu saya. Maka ini hukumnya juga haram saya nikahi.
Jadi kata-kata wa akhwatukum, saudara perempuan kalian, ini mencakup saudara seayah seibu atau sekandung, saudara seayah saja, dan juga saudara seibu saja. Wa ammatukum, dan bibi-bibi kalian dari ayah. Ammah ini artinya bibi dari ayah. Bibi dari ayah ini artinya siapa? Seorang perempuan, ya, seorang perempuan yang merupakan saudara perempuan dari ayah kita. Itu disebut dengan ammah. Jadi saya punya ayah misalnya, lalu ayah saya punya adik perempuan atau punya kakak perempuan, maka kakak perempuan ayah saya, adik perempuan ayah saya, apakah seibu, apakah sebapak, apakah seibu dan sebapak, maka itu adalah bibi saya. Itu hukumnya haram menikah dengan saya, disebut dengan ammah, bibi saya. Termasuk yang terkategori ke dalam bibi adalah mbahnya ayah saya. Jadi mbahnya ayah saya atau bibinya ayah saya. Jadi misalnya saya punya ayah, lalu ayah saya punya bibi alias punya apa ya? Ya punya bibi, punya bule atau punya bude dalam bahasa Jawanya. Punya bule atau punya bude dari ayahnya. Jadi ayah saya punya seorang ayah alias kakek saya. Lalu kakek saya ini punya anak perempuan yang merupakan kakak dari ayah saya atau adik dari ayah saya. Maka statusnya dalam bahasa fikih, dalam bahasa Islam, perempuan yang merupakan adik dari bapak saya atau merupakan kakak dari bapak saya, ini statusnya sebagai ammah, yang dalam bahasa kita disebut dengan mbah, disebutnya mbah. Tapi dalam bahasa Arab sebutannya bukan mbah, tapi ukhtul jad. Jadi adalah ukhtul ukhtul jad, ya misalnya. Jadi saudaranya kakek. Sebutannya dalam bahasa kita mbah, tapi dalam bahasa Arab nyebutannya ammah. Wa ammatukum, dan bibi-bibi kalian. Jadi pada intinya seorang wanita yang merupakan saudara dari ayah kita, baik kakaknya ataupun adiknya, saudara seayah ataupun saudara seibu atau saudara seayah dan seibu, mereka ini termasuk wanita yang mahram atau haram kita nikahi. Wa khalatukum, dan bibi-bibi kalian dari ibu. Nah, dalam bahasa Arab antara bude dan bule dari ayah dengan bude dan bule dari ibu ini dibedakan. Kalau bude dan bule dari ayah disebut dengan ammah. Kalau bude dan bule dari ibu disebut dengan khalah. Khal. Kalau laki-laki khal, kalau perempuan khalah. Namanya bude atau bule. Jadi ibu saya punya adik atau punya kakak perempuan, baik kakak kandung, adik kandung, ataupun kakak seayah saja atau seibu saja, maka kakak perempuan dari ibu saya atau adik perempuan dari ibu saya ini disebut dengan khalah, yang mana termasuk mahram. Wa banatul akhi, dan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki alias keponakan. Nah, saudara laki-laki ada kalanya saudara laki-laki seayah, seibu alias sekandung, ada kalanya saudara laki-laki seayah saja, ada kalanya saudara laki-laki seibu saja. Semuanya ini, baik saudara laki-laki seayah maupun seayah seibu, ataupun seayah saja, ataupun seibu saja, ketika dia memiliki seorang anak perempuan,
atau memiliki cucu perempuan atau memiliki cicit perempuan, sama ya, mau anak, mau cucu, mau cicit atau buyut dalam bahasa Jawa, maka perempuan-perempuan yang menjadi anaknya saudara laki-laki kita atau menjadi cucunya saudara laki-laki kita atau menjadi cicitnya saudara laki-laki kita, itu hukumnya adalah mahram buat kita, mahram buat saya. Misalnya itu kasusnya saya umpamanya. Kemudian wabanatul ukhti, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan. Anak-anak perempuan dari saudara perempuan. Saya punya saudara perempuan, adik saya, adik perempuan atau kakak perempuan. Baik kakak atau adik perempuan seayah seibu, ataupun seayah saja, ataupun seibu saja. Lalu saudara perempuan saya ini memiliki anak perempuan atau memiliki cucu perempuan atau memiliki cicit perempuan, maka anak-anak perempuan ini, cucu, cicit, anaknya saudara perempuan saya, ini statusnya adalah keponakan-keponakan saya, itu hukumnya mahram bagi saya. Wa ummahatukum allati ardhanakum, dan wanita-wanita atau ibu-ibu allati ardhanakum, yang telah menyusui kalian. Nah, berikutnya yang termasuk mahram adalah ibu dari susuan. Jadi ada ibu melahirkan, ibu yang melahirkan kita. Yang kedua adalah ibu yang menyusui kita. Seorang wanita, apakah dia punya suami atau tidak punya suami? Sekarang ada teknologi atau kemudian cara yang bisa seorang wanita yang belum menikah sama sekali, wanita belum menikah, belum pernah punya anak, belum pernah hamil, bisa menyusui, bisa mengeluarkan ASI, air susu ibu, ya, dengan ditreatment dan dilakukan cara-cara tertentu. Yang tahu ini tentunya orang kedokteran, orang medis. Nah, misalnya ada seorang wanita, apakah dia sudah pernah menikah atau belum, statusnya punya suami atau tidak, yang pada intinya dia memiliki ASI, memiliki air susu ibu, lalu kemudian diminumkan kepada seorang bayi dengan ketentuan-ketentuan tertentu, maka bayi ini statusnya sebagai anak susuan dari perempuan ini. Dan perempuan ini statusnya sebagai ibu susuan dari anak tersebut. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Oleh karena itu maka di dalam Islam memberikan ASI ini tidak boleh sembarangan. Bukan berarti tidak boleh memberikan ASI, boleh. Tetapi ketika ASI seorang wanita itu diberikan, maka ada konsekuensinya yang harus dijaga. Ada konsekuensinya yang harus diperhatikan. Karena itu apa yang terjadi di barat yang disebut dengan bank susu, bank ASI, itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena di situ terjadi percampuran antara ASI-nya wanita-wanita yang banyak lalu diberikan secara random, secara acak kepada perempuan-perempuan, kepada anak-anak yang tidak jelas yang mana yang diberikan susu A, siapa yang diberikan ASI-nya ibu B, siapa yang diberikan ASI-nya ibu C, siapa yang diberikan ASI-nya ibu D. Itu tidak jelas yang terjadi di bank susu di barat itu. Maka tidak boleh. Karena apa? Akan terjadi namanya ikhtilaf, percampuran kemahroman. Nah, ini tidak dibenarkan. Bahwa kita mendonorkan ASI boleh. Ada anak tetangga yang menangis, ibunya bekerja, terus digendong, dikasih ASI. Boleh. Atau kemudian kita menyumbangkan ASI, ya, karena ASI kita berlebih, ya, kita ini seorang perempuan, ASI kita berlebih, kemudian kita wadahi, kita masukkan ke dalam botol, kita masukkan ke dalam freezer, lalu kemudian kita sumbangkan
kepada anak, kepada orang yang memiliki anak yang masih kecil, yang mungkin air susunya kurang karena satu dan lain hal. Boleh. Akan tetapi ada konsekuensi, yaitu seorang anak tersebut akan menjadi anak susuannya dan perempuan tersebut menjadi ibu susuannya, alias menjadi mahramnya. Akan tetapi kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, untuk menjadi ibu susuan atau menjadi anak susuan sama saja ini. Dibalik, ketika ada anak jadi anak susuan, berarti ibunya jadi ibu susuan. Kalau ada ibu susuan, berarti anaknya menjadi anak susuan. Dipula balik sama saja. Nah, dalam hal ini ada ketentuannya. Yang pertama adalah anak tersebut berada pada usia yang bisa tumbuh dengan minum air susu, yaitu usia yang dikatakan oleh mayoritas ulama atau jumhur ulama, yaitu kurang dari 2 tahun, maksimal 2 tahun. Ada pendapat sebagian ulama, yaitu pendapat Imam Abu Hanifah, itu sampai 2 tahun 6 bulan. Jadi 2 tahun 6 bulan atau 2 tahun setengah. Tapi mayoritas ulama mengatakan maksimal usia 2 tahun. 2 tahun ini hitungannya adalah 2 tahun Qomariyah atau 2 tahun Hijriyah, bukan 2 tahun Syamsiyah. Jadi hitungannya bukan Januari, Februari, Maret, bukan, tapi hitungannya adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, begitu. Karena memang ada keterpautan hari di dalam bulan-bulan Hijriyah dengan bulan-bulan Syamsiyah. Biasanya bulan Hijriyah itu 29 hari saja, maksimal 30 hari. Sementara dalam bulan Syamsiyah ada yang 30 hari, ada yang 31 hari, ya bahkan ada yang 28 hari, tapi itu hanya setahun sekali. Nah, tapi rata-rata 30 sampai 31 itu bulan Syamsiyah. Maka bulan Hijriyah ini biasanya lebih cepat daripada bulan Syamsiyah. 1 tahunnya bisa terpaut kurang lebih sekitar 10 hari sampai 15 hari, tergantung. Nah, yang menjadi ukuran ini adalah 2 tahun Hijriyah atau 2 tahun Qomariyah. Ini didasarkan pada ayat Allah Subhanahu wa taala. Quran mengatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Wal walidatu, ibu-ibu yang melahirkan, yurdi'na auladahunna, mereka menyusui anak-anak mereka haulaini kamilaini, selama 2 tahun sempurna. Liman arada ayyutimmar radha'ah, bagi siapa saja yang ingin menyempurnakan susuan. Berarti maknanya ayat ini memberikan penegasan bahwa sempurna susuan itu adalah 2 tahun. Setelah 2 tahun sudah tidak disebut dengan susuan lagi. Artinya secara medis mungkin atau secara ilmu pengetahuan, anak yang sudah usia lebih dari 2 tahun ini tidak bisa tercover hanya dengan minum susu saja. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innamar radha'atu minal maja'ati, yang disebut dengan menyusu yang memiliki pengaruh menjadikan anak itu sebagai anak susuan, ibu itu sebagai ibu susuan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah innamal radha'atu minal maja'ah. Yang namanya susuan itu minal maja'ah, yaitu yang disebabkan karena lapar. Maksudnya bagaimana? Anak tersebut ketika lapar disusui, dia bisa kenyang, dan dari air susu itulah kemudian dagingnya tumbuh, badannya tumbuh. Dan itu tidak bisa terjadi menurut mayoritas ulama setelah usia 2 tahun.
Oleh karena itu maka ketika misalnya seorang bayi usia 3 tahun, atau seorang anak 5 tahun, atau laki-laki dewasa menyusu kepada seorang perempuan, minum air ASI-nya seorang perempuan, ngambil freezer, keliru, begitu ya, dikiranya susu, padahal dikiranya susu kambing atau susu sapi ya, ngambil di freezer terus kemudian dicairkan, diminum, ternyata susunya saudaranya sendiri, susunya adik perempuannya yang disediakan untuk bayinya. Nah, misalnya seperti itu. Cerita-cerita lucu seperti ini sepertinya ada juga ya, begitu. Bagaimana konsekuensinya? Ya, tidak ada masalah. Artinya tidak ada konsekuensi apapun. Ya, tidak menjadi mahram, tidak menjadi mahram. Seorang suami keliru minum ASI-nya istrinya sendiri, dikiranya itu susu yang ditaruh di kulkas, padahal itu adalah disediakan untuk bayinya, dikiranya susu misalnya, maka ya tidak menyebabkan kemahroman, terus akhirnya hubungan pernikahannya harus diceraikan. Kenapa? Karena ini sudah jadi mahram. Tidak, karena rodoah ini ada batas waktu maksimalnya, yaitu 2 tahun. Nabi mengatakan innamar rodoatu minal maja'ah. Al-Quran mengatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar rodoah. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Yang kedua, tadi kan dari sisi anaknya, usianya di bawah 2 tahun, 2 tahun ke bawah. Kemudian yang kedua, dari sisi volume atau jumlah air susu yang masuk ke dalam tubuhnya, maka para ulama berbeda pendapat. Secara umum sepakat bahwa air susu tersebut harus dipastikan dapat masuk ke dalam pencernaan sang bayi dan kemudian dicerna oleh bayi. Jadi kalau minum kemudian muntah lagi, tidak sempat dicerna, baru minum beberapa detik dan muntah lagi, maka tidak bisa menjadi rodoah. Jadi harus sampai ke dalam kerongkongan, sampai ke dalam pencernaan. Hanya saja kemudian para ulama berbeda pendapat dari sisi volumenya atau besarannya atau jumlahnya berapa milinya, tentu tidak bisa diukur secara pasti. Nah, menurut madhab Syafi'i yang ini berlaku di Indonesia, minimal 5 kali susuan. 5 kali susuan yang setiap kali susuannya ini dapat mengenyangkan. Jadi maknanya seorang anak menyusu, lalu beberapa waktu dia menyusu, kemudian lepas, mungkin main lagi atau tidur, kemudian minta minum lagi, maka berarti sudah 2 kali. Nah, kemudian kalau itu terjadi selama atau sebanyak 5 kali, maka sudah termasuk menjadi rodoah. Konsekuensinya si anak ini menjadi anak sang ibu yang menyusui, si ibu ini menjadi ibu yang menyusui. Nah, ketika anak ini menjadi anak susuan, ibu ini menjadi ibu susuan, apa konsekuensinya? Nah, lanjutan ayatnya mengatakan wa akhwatukum minar rodoah, dan saudara-saudara perempuan kalian dari susuan. Jadi maknanya ketika ibu ini menjadi ibu susuan, anak ini menjadi anak susuan, maka terjadi hubungan mahram. Bukan hanya si ibu saja, tapi semua orang yang lahir dan melahirkan ibu ini menjadi mahramnya sang anak. Semua orang yang lahir dari sang ibu ini atau melahirkan sang ibu ini menjadi mahramnya si anak. Jadi misalnya saya waktu bayi disusui oleh seorang perempuan bernama misalnya Sukainah umpamanya. Mohon maaf kalau ada kesamaan nama ya, sepertinya tidak ada. Saya carikan nama yang jarang. Misalnya ada seorang wanita
bernama Sukainah. Waktu saya kecil, waktu saya bayi, kurang dari 2 tahun, menyusu kepada ibu Sukainah. Maka ibu Sukainah ini menjadi ibu susuan saya. Tidak hanya ibu Sukainah, tapi kalau ibu Sukainah ini punya anak perempuan atau punya anak laki-laki, ya maka anak laki-laki menjadi mahram saya kalau saya perempuan, atau anak perempuannya menjadi mahram saya kalau saya laki-laki. Suaminya ibu Sukainah menjadi bapak saya, bapaknya ibu Sukainah menjadi bapak saya, menjadi mbah saya, kakek saya. Kemudian ibunya ibu Sukainah menjadi nenek saya. Kalau ibu Sukainah ini kemudian memiliki cucu, kemudian memiliki bude, memiliki bule, ya, memiliki pak de, pak le, bude, bule, bibi, ya, maka semua itu menjadi bule saya, bude saya, mbah saya, pak de saya, bule saya. Jadi itulah yang dimaksud dengan konsekuensinya. Semua perempuan yang melahirkan ibu Sukainah atau dilahirkan oleh ibu Sukainah melalui jalur ibu Sukainah secara langsung ataupun tidak secara langsung, itu menjadi mahram bagi saya, seorang bayi yang disusui oleh ibu Sukainah. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, karena waktunya sudah Isya, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, masih di ayat yang ke-23 berkaitan dengan wanita-wanita mahram di dalam Islam. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati Allah, demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.